Bab 2971, Levi itu egois. Itulah pemikiran yang muncul di kepala seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Alih-alih berbelit-belit seperti yang dilakukan Hawen, mereka berencana untuk mencuri sumber daya secara langsung. Karena Levi memiliki sumber daya yang melimpah, siapa yang tidak tergoda untuk merampoknya? Tentu saja, mereka mungkin tidak akan menemukan ide itu jika mereka tahu apa yang terjadi di Hawen. Terlepas dari kelebihan Bonti, ia juga memiliki kekurangan. Ini mengungkap fakta tentang sumber daya yang dimiliki Levi, menyebabkan banyak orang berkomplot melawannya sehingga mereka dapat mengambilnya untuk mereka sendiri. Levi juga tidak tahu bahwa bahkan orang-orang di Erudia mengincar sumber dayanya. Mereka adalah orang-orang yang ditemui Levi selama pusaran di Kutub Selatan, dan mereka berasal dari Ordo Gereja. Mereka berempat bertemu dengan beberapa orang lain di suatu tempat di Erudia untuk mendiskusikan rencana mereka. Aku tidak percaya segunung sumber daya yang dimiliki Levi. Ramuan ajaib yang dia miliki adalah barang bagus. Mereka semua kualitas tertinggi. Bahkan kemurnian kristal energi spiritual keluar dari dunia ini. Mereka jauh lebih baik daripada yang biasa kita gunakan. Salah satu dari mereka berkomentar. Orang lain bertanya, saya bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan semua sumber daya itu. Apakah kita benar-benar akan mengambilnya darinya? Kalau dipikir-pikir, bukankah dia berusaha mendapatkan perawatan untuk putrinya? Jika itu masalahnya, kita bisa mengusulkan perdagangan dengannya. Kami akan menawarkan untuk membantu merawat putrinya dengan imbalan sumber dayanya. Lain disalurkan. Tapi aku dengar dia diracuni dengan final malis. Tidak akan mudah untuk membuat penawar untuk itu. Terus, Ordo Eklesiastik memiliki volume kedua dari buku pegangan racun. Dengan itu, kita bisa membuat penawar untuk semua racun. Jika Levi tahu Ordo Gereja tertarik padanya dan Forlevia, dia akan melompat kegirangan. Perjalanannya ke Hawen tidak membuang-buang waktu. Tanpa harus memberikan apapun, dia telah menggandakan sumber dayanya dan bahkan mendapatkan tempat tidur es. Itu sedikit meredakan kekhawatirannya. Tempat tidur es benar-benar berfungsi untuk menyegel tubuhnya sementara dari efek racun. Meskipun demikian, lebih baik saya terus mencermati. Racun itu bukanlah racun biasa, dan semua ini mungkin hanya ilusi. Ketika tersiar kabar bahwa Levi telah memenuhi permintaan keterlaluan Hawen, banyak yang berbondong-bondong ke Levi untuk menawarkan bantuan mereka. Mereka merekomendasikan keahlian individu-individu berbakat, menyarankan berbagai solusi, dan bahkan membawa obat-obatan ajaib. Sayangnya, banyak dari saran mereka tidak berguna. Tapi hari itu, kerumunan tiba-tiba muncul karena mereka punya masalah dengan Levi. Berteriak keras, mereka menyebabkan keributan. Ketika Dr. Erebus memberitahu Levi tentang hal itu, Levi menginstruksikan agar mereka membiarkan kelompok gaduh itu masuk. Setelah ratusan orang masuk, mereka mulai meneriaki Levi. Sebagai Raja Mahkota Erudia, kamu sangat egois. Kami belum pernah melihat seseorang yang egois seperti Anda. Anda tidak pantas mendapatkan gelar Anda. Petik 2. Levi menatap mereka dengan bingung. Saya, egois. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aku egois? Sebagai Raja Mahkota Erudia, saya mengabdikan diri untuk melayani negara. Saya telah menginvestasikan sebagian besar waktu dan energi saya dan bahkan mempertaruhkan hidup saya. Semua dengan kepentingan terbaik Erudia di hati. Bahaya menghantui hari-hariku, dan aku telah mengetuk pintu kematian berkali-kali. Terlepas dari tugas saya untuk negara atau gelar saya sebagai Raja Mahkota, hati nurani saya jelas. Orang-orang harus sangat berterima kasih atas perlindungan saya atas Erudia. Saya terus-menerus melakukan upaya untuk melindungi bangsa, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada dua upaya baru-baru ini untuk membahayakan Erudia, dan akulah yang menggagalkannya. Egois. Bagaimana? Kapan saya pernah bertindak egois? Kapan saya pernah mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi? Itu semua bohong, lengkap dan omong kosong. Levi menghadap kerumunan dan menuntut dengan keras, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau datang ke sini dan mulai menuduhku egois. Apa hakmu untuk melakukannya? Levi Garrison, apakah kamu masih menyangkal? Seseorang berteriak. Apakah Anda masih berpikir Anda layak untuk gelar Anda? Apakah Anda pikir Anda layak dihormati oleh orang-orang Erudia? Pernahkah Anda melihat keadaan Erudia sekarang? Bagaimana denganmu? Apa yang telah kau lakukan?
Apakah kamu peduli dengan apa yang terjadi pada Erudia? Jika perilaku Anda tidak egois, lalu apa? Apakah Anda masih perlu bertanya kepada kami apa yang telah Anda lakukan? Bukankah seharusnya kamu mengetahuinya lebih baik daripada orang lain? Bab 2972 Saya membuat keputusan sendiri. Levi semakin bingung saat mereka terus menghujani dia dengan rentetan kritik. Apa yang saya lakukan? Mengapa mereka bertingkah seperti mereka sudah gila dan menyerangku seperti ini? Dengan marah, Levi membalas, apa yang aku lakukan yang begitu egois? Tolong jelaskan apa yang telah saya lakukan. Pemimpin kerumunan melangkah maju dan bertanya, Levi Garrison, bukankah benar bahwa Anda memiliki banyak sumber daya? Apakah Anda tidak memiliki banyak ramuan ajaib dan kristal energi spiritual? Bukankah kamu sudah memberikannya dalam ember? Levi mengangguk. Itu benar, tapi masalah ini tidak pernah dirahasiakan. Bukankah semua orang sudah mengetahuinya? Memang, saya punya banyak sumber daya. Jauh lebih banyak dari yang bisa Anda bayangkan. Karena informasi itu bukan rahasia, dia mengakuinya dengan mudah. Tepat, Anda memiliki banyak sumber daya, tetapi apakah Anda pernah memberi Erudia ramuan ajaib? Sudahkah Anda memberi negara itu sepotong kristal energi spiritual? Jawabannya adalah, tidak. Erudia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Jawab pemimpin itu dengan marah. Dia benar. Anda belum pernah berbagi sumber daya Anda dengan Erudia. Kami telah menggantungkan harapan kami pada Anda, berpikir Anda akan menggunakan sumber daya Anda untuk membantu Erudia bangkit. Namun, kesabaran kami selama ini sia-sia. Itu sebabnya kami datang langsung kepada Anda. Orang lain menambahkan. Kata-kata itu membangkitkan kemarahan orang banyak, dan mereka meletus menjadi protes yang riuh. Kesadaran muncul pada Levi. Dia akhirnya mengerti mengapa semua orang begitu kesal dan memanggilnya egois. Jadi itu sebabnya mereka sangat marah. Saya egois karena tidak membagikan sumber daya saya dengan Erudia. Dalam pikiran mereka, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menyerahkan mereka ke negara, tetapi saya tidak melakukannya. Oleh karena itu, saya egois karena saya tidak memprioritaskan kebaikan Erudia, dan saya tidak layak menjadi Raja Mahkota. Betapa konyolnya. Ini benar-benar menggelikan. Apakah ini definisi mereka tentang egois? Apakah mereka melupakan semua yang telah saya lakukan sebelumnya? Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah bahwa saya tidak memberikan sumber daya saya kepada Erudia. Tentu saja, Levi tahu bahwa hanya segelintir orang yang berpikir seperti itu dan mayoritas berterima kasih padanya. Dia tersenyum kecut. Dibutuhkan semua jenis untuk membuat dunia, termasuk yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, pasti akan ada orang-orang seperti ini. Ini sialan Bestart. Sumber daya itu milikku. Saya akan menjadi orang yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka, dan saya akan memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Terima kasih banyak. Bahkan jika saya membuangnya ke tempat sampah atau memberi makan ramuan ajaib ke anjing, itu panggilan saya. Saya tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan apa yang saya lakukan dengan sumber daya, Erudia juga tidak memiliki aturan seperti itu. Saya tidak memiliki kewajiban untuk memberi siapapun apapun. Sumber daya adalah milik saya, dan saya akan membuat keputusan sendiri. Mereka akan melakukannya dengan baik untuk mengurus bisnis mereka sendiri. Selain itu, mereka seharusnya digunakan untuk menemukan penawar untuk Evie. Saya pikir ada beberapa kesalahpahaman. Sumber daya itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu untuk kugunakan untuk mendapatkan penawar untuk putriku, kata Levi dingin. Tanggapannya memicu serangkaian protes marah dari kerumunan. Kamu benar menggunakannya untuk menyelamatkan putrimu, tetapi apakah kamu membutuhkan sebanyak itu? Anda memiliki banyak sumber daya, jadi mengapa Anda tidak memberikan sebagian kepada Erudia? Petik 2. Kami mendengar bahwa Dragonite dan orang-orang dari The Cardinal Hall juga membantumu mencari cara untuk memperlakukan putrimu. Tidakkah kamu berterima kasih atas bantuan mereka? Putrimu mungkin dalam kondisi yang mengerikan, tetapi Erudia juga berada di tengah-tengah krisis karena saat ini kita tidak memiliki dewa. Mengapa Anda tidak menggunakan sebagian dari sumber daya Anda untuk menyelamatkan kami? Jelas, kamu tidak peduli dengan Erudia. Ketika sampai pada itu, Anda akan memilih putri Anda daripada negara Anda. Erudia tidak berarti apa-apa bagimu. Kamu hanya peduli padanya. Anda tidak memiliki kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar. Demi putrimu,
Kamu rela mengorbankan nyawa semua orang di Erudia. Yang ingin saya ketahui adalah apakah menurut Anda nyawanya jauh lebih berharga daripada semua nyawa warga Erudia. Lebih penting lagi, Anda memberikan sumber daya Anda ke negara lain untuk menyelamatkan putri Anda. Semakin kuat mereka, semakin mengancam Erudia. Sudahkah Anda mempertimbangkan itu? Petik 2. Terlebih lagi, kamu masih belum menemukan penawarnya, jadi semua yang kamu lakukan sia-sia. Bab 2973 Pemerasan emosional paling mengerikan. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda harus mengubah cara Anda melihat sesuatu? Ada cara yang lebih baik, Anda tahu. Anda harus membiarkan sumber daya Anda memperkuat Erudia terlebih dahulu. Itu akan menguntungkan putrimu juga, bukan? Itu masuk akal bagi saya. Meskipun Forlevia sangat penting bagimu, kamu harus ingat bahwa dia adalah putri Raja Mahkota. Dia harus selalu siap mengorbankan dirinya untuk kebaikan yang lebih besar. Bukankah itu layak untuk Erudia? Tentu saja, kami tidak benar-benar mengorbankannya. Saya percaya bahwa jika Anda bersedia memberikan sumber daya Anda kepada Erudia, negara dan rakyatnya akan melakukan segala daya mereka untuk menyembuhkan Forlevia. Jika kami jujur, kami akan mengatakan bahwa Anda dan putri Anda berutang Erudia. Setidaknya ini yang bisa kamu lakukan untuk negara ini. Menanggapi teriakan orang-orang, Levi tertawa mengejek. Apa tumpukan omong kosong *T. Ini adalah pemerasan emosional terburuk yang pernah saya temui. Beraninya orang-orang ini naik moral tinggi mereka untuk menuntut saya untuk membuat pengorbanan seperti itu. Bahkan Dr. Erebus dan Dewa Digital tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar dan hampir mempertanyakan Levi karena melindungi orang-orang itu. Namun, tidak semua memiliki pendapat yang sama, karena Brigadir Ilahi dan beberapa orang lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Levi, Anda harus melihat berapa banyak dari kami yang setuju bahwa Anda harus melakukan ini, suara pemimpin kelompok itu sebelum memberi isyarat agar yang lain membawa spanduk ke depan. Begitu mereka membuka spanduk itu, Levi melihat spanduk itu dipenuhi ribuan tanda tangan. Petisi ini telah ditandatangani oleh ribuan orang yang mendesak Anda untuk mengarahkan sumber daya ke Erudia. Kami semua berpikir itu adalah tindakan terbaik. Tentu saja, itu tidak berarti kami akan membiarkan putri Anda mati. Dengan sumber daya kami digabungkan, menyembuhkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Menatap spanduk itu, Levi merasa itu sangat menggelikan. Sebuah petisi. Mereka mungkin juga memulai kerusuhan. Hanya karena mereka memiliki nomor, orang-orang ini berpikir mereka dapat memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Perhatikan baik-baik semua tanda tangannya, Levi. Kamu harus berpikir dengan hati-hati tentang apa yang kamu lakukan. Kami berharap ini menjadi pengingat bagi Anda, jadi perhatikan baik-baik. Orang-orang terus membujuk Levi. Persetan aku akan, raung Levi saat dia melepaskan gelombang energi untuk merobek spanduk itu sebelum potongannya menghujani orang-orang. Benar-benar tercengang, sekelompok orang tidak pernah menyangka bahwa Levi akan bereaksi begitu agresif. Levi, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianati Erudia. Apakah kamu membelakangi Erudia? Apakah itu semua tentang ini? Petik 2. Levi tidak bisa menahan tawa lagi ketika orang-orang melanjutkan pemerasan emosional mereka. Jadi, katakan padaku, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang kamu inginkan? Hah? Tanya Levi langsung. Kita akan langsung ke intinya. Pertama, jika Anda tidak keberatan, kami ingin Anda menyerahkan sumber daya Anda. Kami mengerti jika Anda ingin menyimpannya karena situasi putri Anda, tetapi kami masih berpikir sebaiknya Anda menyerahkan semuanya. Kedua, kami ingin Anda memberitahu kami di mana dan bagaimana Anda mendapatkan sumber daya Anda. Ketiga, kami ingin Anda segera menurunkan hadiahnya. Kami tidak dapat menyia-nyiakan sumber daya lagi untuk putri Anda, dan kami tentu saja tidak dapat membiarkan mereka pergi ke musuh kami, jelas pemimpin itu sebelum beralih ke pendukungnya. Apa yang kalian pikirkan? Apakah itu adil? Iya, teriak orang-orang dengan suara bulat sebagai tanggapan. Maksudku, Raja Mahkota. Ini adalah suara orang-orang yang baru saja Anda dengar, dan itu mewakili seluruh Erudia. Tentunya Anda tidak ingin mengecewakan mereka. Tanya pemimpin itu secara retoris. Tanpa diduga, Levi tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan itu. Apakah keserakahan mereka tidak mengenal batas?
Mereka tidak hanya menginginkan sumber daya dan rahasia saya untuk mendapatkannya, tetapi mereka juga ingin saya menurunkan hadiahnya. Itu seperti memintaku untuk berhenti mencoba menyembuhkan Forlevia dan membiarkannya mati. Apakah mereka tahu apa yang mereka tuntut di sini? Bab 2974 Kamu tapi buang ruang. Ternyata ada orang yang lebih hina daripada yang ada di Hawen. Saya telah hidup untuk waktu yang sangat lama, tetapi saya belum pernah menyaksikan tingkat ketidaktahuan seperti ini, ejek Dr. Erebus. Kemudian, Dewa Digital memutuskan untuk berterus terang dengan sekelompok orang yang tak tertahankan. Kamu pikir kamu cukup untuk mewakili seluruh Erudia? Jangan membuatku tertawa. Anda hanya beberapa ratus orang. Petik 2. Kelompok itu langsung marah ketika Dr. Erebus dan Dewa Digital menimpali. Dan menurutmu siapa kalian berdua? Apa yang memberi Anda hak untuk berbicara? Kamu pikir kamu semua itu hanya karena kamu disebut Erebus Angel dan Angel of Light. Anda tidak layak. Jika kamu lupa, kalian berdua mencoba menghancurkan dunia. Raja Mahkota, mengapa kamu bahkan berpihak pada keduanya? Apakah mereka memantraimu atau semacamnya? Seperti anjing gila, kelompok itu membentak siapapun yang berani melawan mereka. Untuk beberapa alasan, mereka pikir mereka memiliki landasan moral yang tinggi. Marah, Dr. Erebus dan Dewa Digital siap menyerang saat Levi memberi isyarat agar mereka mundur. Apakah itu semuanya? Ada lagi yang ingin Anda tambahkan? Levi bertanya pada kelompok itu sambil tersenyum. Hah? Ketika mereka mendengar Levi, orang-orang terkejut karena mereka mengira dia akan menyetujui persyaratan mereka. Itu saja untuk saat ini. Kami akan memberitahu Anda jika kami memikirkan hal lain. Pemimpin itu kemudian tersenyum pada Levi. Raja Mahkota, kamu memang orang yang bijaksana. Seseorang yang tegas sepertimu pantas mendapatkan rasa hormat kami, itulah sebabnya kami akan terus mengakuimu sebagai Raja Mahkota Erudia. Iya, semuanya memuji Raja Mahkota, menyemangati kelompok itu. Jika kamu memikirkannya, kamu hanya akan bisa membalas dendam pada Idrae ketika Erudia lebih kuat dari Siperia. Dengan dukungan negara, para Siperian tidak punya pilihan selain menyerahkan Idrae kepadamu. Karena orang-orang mengira mereka telah berhasil membujuk Levi untuk menyerahkan sumber dayanya, mereka memutuskan untuk membuat pria itu marah. Apakah menurut Anda 10 pesawat akan cukup untuk memindahkan sumber daya? Tanya pemimpin itu, berseri-seri. Jika tidak, kami selalu dapat meminta untuk mendapatkan lebih banyak pesawat atau melakukan beberapa perjalanan, usul salah satu pendukung. Sudah diselesaikan kalau begitu. Sekarang mari kita bekerja. Saya ingin yang di belakang pindah dulu. Petik 2. Sekelompok orang akan bergerak di atas tumpukan sumber daya ketika pria itu tiba-tiba berteriak, tidak terlalu cepat. Apakah Anda mencari sumber daya di belakang saya? Petik 2. Tentu saja. Bukankah kamu setuju untuk menyerahkannya? Saya tidak ingat melakukan itu. Wajah orang-orang itu menjadi gelap ketika mereka mendengar jawaban Levi. Kamu bahkan bertanya kepada kami apakah ada hal lain yang kami inginkan. Bukankah itu berarti Anda menyetujui persyaratan kami? Petik 2. Tapi aku tidak benar-benar mengatakan bahwa aku setuju, kan? Segera, wajah yang gelap berubah menjadi kemarahan ketika kelompok itu mulai menanyai Levi. Apa maksudnya itu, Levi? Apakah kamu menolak untuk menyerahkan sumber dayamu? Apakah ini semacam lelucon, Raja Mahkota? Saya membutuhkan mereka untuk menyelamatkan putri saya. Bagaimana lagi saya akan melakukan itu jika saya memberi Anda segalanya? Tanya Levi retoris. Sebagai tanggapan, pemimpin itu menatap tajam ke arah Levi. Kamu sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba menyelamatkan putrimu, dan tetap saja, kamu tidak bisa menyembuhkannya. Tidakkah kamu melihatnya? Anda tidak bisa menyelamatkannya. Yang Anda lakukan hanyalah membuang-buang waktu dan sumber daya, jadi biarkan saja dia. Tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu. Yah, menurutku kau membuang-buang ruang, balas Levi sebelum melangkah maju untuk menyerang pemimpin itu. Bam! Bab 2975 Pemerasan emosional yang lebih sia-sia. Hanya satu pukulan yang diperlukan Levi untuk menghancurkan kepala pria itu. Darah segar segera disemprotkan ke orang-orang di dekat orang mati itu, mengejutkan mereka sampai ke inti. Para pendukung tercengang ketika mereka mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Raja Mahkota baru saja menghancurkan kepala seseorang? Di sisi lain,
Dokter Erebus dan Dewa Digital tidak bisa lebih lega melihat pemimpin yang tak tertahankan itu mati. Bagi mereka, melihat kepala pemimpin meledak sama memuaskannya dengan mereka yang menyerang pria itu sendiri. Keduanya tahu Levi telah menjadi orang seperti apa, dan itu jelas bukan tipe yang rentan terhadap pemerasan emosional. Levi tidak pernah menyangka bahwa sekelompok orang akan bertindak sejauh itu, jadi dia tahu kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mengatasi situasi ini. Karena mereka Erudian, Levi memutuskan untuk menoleransi penghinaan mereka. Kalau tidak, dia akan membunuh mereka semua sejak lama. Orang-orang itu melewati batas ketika mereka meminta Levi untuk menyerahkan putrinya dan menganggap usahanya membuang-buang waktu dan sumber daya. Tidak masalah siapa yang mengatakan hal itu karena Levi siap membantai siapa saja yang berani melakukannya. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikanku menyelamatkan putriku. 1 menit penuh telah berlalu dalam keheningan sebelum orang-orang akhirnya sadar kembali. Levi, beraninya, apakah kamu punya ide? Kelompok itu akan menanyai Levi atas tindakannya tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyelesaikan kalimat mereka. Mati. Dengan itu, Levi langsung menghajar mereka yang berani angkat bicara. Sekali lagi, kelompok itu tercengang dan berlumuran darah setelah Levi membungkam teman-teman mereka. Adakah orang lain yang ingin saya menyerahkan sumber daya saya? Tanya Levi sambil menatap orang-orang itu. Seperti rusa di lampu depan, semua orang membeku dan tidak berani mengeluarkan suara. Adakah orang lain yang ingin aku menyerahkan putriku? Lanjut Levi, yang tidak mendapat apa-apa selain keheningan sebagai tanggapan lagi. Kamu bilang aku egois, tapi siapa yang benar-benar egois di sini? Anda meminta saya untuk menyerahkan sumber daya saya untuk kepentingan semua Erudian, tetapi bagaimana dengan putri saya? Bukankah dia juga seorang Erudian? Anda ingin saya meninggalkan putri saya untuk mati hanya agar Anda dapat memiliki sumber daya saya, dan Anda berani menyebut saya egois. Apa lelucon? Saya memperoleh semua sumber daya ini sendiri, dan saya bahkan tidak melakukannya di tanah Erudian. Itu berarti mereka milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengan mereka. Jika Anda semua sangat mencintai Erudia, mengapa Anda tidak menyerahkan sumber daya Anda sendiri daripada memeras saya secara emosional? Di bawah bombardir pertanyaan-pertanyaan sulit, orang-orang terus menggigil dalam diam. Mereka tidak hanya diancam secara fisik, tetapi mereka juga ditantang secara moral. Kelompok itu sangat menyadari berapa banyak yang telah dilakukan Levi untuk Erudia dan bahkan dunia, namun mereka tidak dapat menahan diri ketika mereka melihat tumpukan sumber daya yang menjadi milik pria itu. Mereka tidak ingin Levi menghabiskan sumber daya untuk putrinya karena mereka egois dan serakah. Biarkan aku bertanya lagi, apakah ada orang lain yang ingin saya menyerahkan sumber daya saya? Bab 2976 putus asa untuk solusi apapun. Saat Levi menuntut dengan dingin, tatapannya menyapu wajah semua orang. Saya pikir, setelah beberapa saat hening, seseorang berbicara. Namun, dia baru saja mengucapkan 2 kata sebelum Levi membunuhnya dengan 1 pukulan. Darah berceceran di udara. Aku tidak ingin pendapatmu. Saya bertanya apakah Anda pernah mendengar saya. Geram Levi dingin. Semua orang kembali sadar dan berteriak, kami tidak akan mencoba mencuri sumber daya lagi. Kamu bisa, tapi aku akan membunuh siapapun yang melakukannya. Kembali dan beritahu semua orang. Jika ada yang ingin merebut sumber daya saya, silakan. Itu jika Anda tidak takut mati. Aku akan membunuh semua orang yang lebih lemah dariku. Tentu saja, jika Anda berpikir bahwa Anda lebih kuat dari saya, datang saja ke saya. Aku akan menyambutmu kapan saja. Ketika Levi mengatakan itu, ratusan orang di depannya sangat ketakutan hingga hampir membasahi celana mereka. Namun, mereka juga mengerti bahwa mereka telah melakukan kejahatan keji terhadap Levi. Karena itu, dia tidak akan ragu untuk membunuh. Segera, semua orang bergegas pergi karena mereka takut Levi akan kembali pada kata-katanya jika mereka tinggal di sana lebih lama. Jangan marah, Tuan Garrison. Aku tidak menyangka bajingan ini begitu tak tahu malu. Menghibur Dr. Erebus dan yang lainnya. Terkadang, apa yang dikatakan orang biasa ini adalah yang paling menyakitkan. Itu tidak masalah. Itu sama di mana-mana. Beberapa orang baik dan beberapa tidak. Ketika Dewa Digital mendengar itu, dia dengan cepat setuju, ya. Bagi banyak dari mereka, kebiasaan lama sulit dihilangkan.
Beberapa dari mereka bahkan mungkin tidak menyesalinya. Bahkan, mereka mungkin lebih membencimu. Tidak masalah, selama mereka tidak membuat keributan di depanku. Jika mereka melakukannya, aku akan membunuh mereka semua. Dengan itu, Levi berbalik dan pergi. Setelah menatap punggung Levi, Digital God dan Dr. Erebus bertukar pandang. Dia sangat karismatik. Hanya orang-orang yang benar-benar yakin dengan kekuatan mereka yang bisa mengatakan itu. Jika kekuatan mereka telah mencapai batas tertentu, mereka tidak perlu mematuhi norma-norma sosial. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan mengikuti kata hati mereka. Mereka bisa membunuh sesuka hati tanpa perlu alasan apapun. Itulah yang membuat iri Digital God dan Dr. Erebus. Yang terpenting, ada banyak orang yang menentang Levi sekarang. Seperti yang diharapkan oleh Digital God, meskipun ada banyak orang yang menyesalinya, beberapa tidak. Bahkan, mereka semakin membenci Levi. Setelah kembali ke Erudia, mereka mengulangi cerita itu. Mereka bahkan tidak perlu membuat insiden itu terdengar lebih dramatis agar banyak orang menjadi marah. Berpikir bahwa Levi egois, mereka melontarkan segala macam hinaan dan kritik kepada Levi. Mereka mengkritiknya karena membunuh orang juga. Selanjutnya, dia berencana untuk menyimpan sumber daya itu untuk dirinya sendiri meskipun itu seharusnya milik Erudia. Sama seperti itu, Levi mendapatkan segalanya untuk dirinya sendiri. Orang-orang itu menggambarkan Levi sebagai orang yang sangat jahat. Karena Levi tidak mendengar komentar itu, dia tidak bisa diganggu. Tidak masalah selama mereka tidak membuka mulut di depannya. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk memberi mereka pelajaran. Namun, begitu dia selesai mengobati racun Forlevia, dia mungkin mencari masing-masing dari mereka secara pribadi. Setelah mengamatinya selama beberapa hari, Levi menemukan bahwa lapisan es dapat membekukan racun untuk sementara. Tetap saja, dia mengerti bahwa racunnya terlalu kuat. Tidak hanya itu sangat licik, tetapi juga memiliki kemampuan yang menakutkan untuk beradaptasi dengan cepat. Segera, itu mungkin beradaptasi dengan lapisan es. Ketika saat itu tiba, lapisan es tidak lagi efektif. Dia masih perlu menemukan solusi dan obat ajaib. Roy dan 80 orang lainnya sedang mencari ordo gerejawi, yang sangat ia harapkan. Bagian kedua dari buku pegangan racun juga ada di ordo gereja. Dia sangat berharap itu bisa menjadi solusi, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Tidak peduli apa, beban ini masih membebani dirinya. Jika ini terus berlanjut, efek dari hadiah akan menjadi lebih lemah. Dia telah mencoba semua solusi dan obat ajaib. Segala macam orang aneh juga datang untuk memeriksa Forlevia. Namun, semuanya ternyata sia-sia. Harapan hanya akan terus berkurang dalam beberapa hari mendatang, yang tidak ingin dilihat Levi. Sejujurnya, dia panik. Dia hanya beberapa saat lagi dari mengabaikan segala sesuatu yang lain dan menggunakan solusi apapun yang mungkin. Di mana harapan untuk menyelamatkan Forlevia? Bab 2977 Penipuan. Setelah dia mengumumkan hadiahnya, semakin sedikit orang yang ingin mendapatkan hadiah dari Levi dengan memikirkan solusi untuk menyembuhkan racun Forlevia. Sebaliknya, ada lebih banyak orang yang memperhatikan sumber daya Levi. Banyak kekuatan sudah berpikir untuk merebut mereka darinya. Bahkan Siperia dan Idrae terus mengawasinya. Bagi Idrae, metode mereka dalam menciptakan dewa telah terbukti berhasil dan kelompok pertama dari dewa yang dibuat secara artifisial sudah siap. Dari 100 orang yang dicoba, 9 di antaranya berhasil. Sekarang Siperia memiliki 9 dewa lagi, itu menciptakan kegemparan besar di seluruh dunia. Mereka percaya bahwa ini tidak boleh berlanjut karena Siperia hanya akan menjadi lebih kuat. Secara teori, mereka bisa memiliki dewa sebanyak yang mereka inginkan. Namun, banyak sumber daya diperlukan untuk membuat dewa, jadi harganya sangat tinggi. Mereka harus menggunakan banyak kristal energi spiritual dan ramuan ajaib. Hanya negara yang kuat seperti Siperia yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan eksperimen semacam itu. Negara atau kekuatan lain tidak bisa meniru itu, bahkan jika mereka tahu cara membuat dewa. Lagi pula, mereka tidak punya sumber daya. Alhasil, Levi menjadi incaran semua orang, termasuk Siperia. Meskipun mereka memiliki 9 dewa lagi, mereka bereksperimen pada 100 orang. Efisiensinya masih sangat rendah. Ketika mereka berinvestasi dalam sumber daya, itu tidak hanya dimaksudkan untuk 9 orang, itu dimaksudkan untuk 100 orang.
Jika mereka menyia-nyiakan sumber daya itu, suatu hari akan datang ketika mereka tidak dapat mendukungnya lagi. Namun, jika mereka mendapatkan sumber daya Levi, mereka dapat menyelesaikan semua masalah mendesak mereka. Ini berlaku untuk Siperia dan negara-negara lain. Hydron sangat ingin memiliki sumber daya itu sehingga mereka memeras otak bagaimana cara mendapatkan sumber daya Levi. Tampaknya tidak tepat untuk merebut mereka darinya secara langsung, jadi hanya ada satu solusi, menipunya. Mereka sudah memutuskan untuk mendapatkan sumber daya dari Levi melalui tipu daya. Kerentanan Levi sangat jelas, for Levia. Segera, organisasi tersebut menyebarkan berita tentang obat ajaib, teratai salju 10 milenium, yang dapat menyembuhkan ratusan penyakit. Meskipun teratai salju sudah layu dengan hanya setengahnya yang tersisa, itu masih bisa menghilangkan racun dengan mudah. Berita itu segera membuat keributan besar. Seseorang yang misterius memiliki teratai salju 10 milenium, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, mereka tahu bahwa pria misterius ini berada di Erudia dan mengincar sumber daya Levi. Dia meminta harga yang selangit, 10 ton kristal energi spiritual dan 1000 ramuan ajaib. Tidak hanya permintaannya yang lebih gila daripada permintaan Kuro Dragon, tapi dia juga menegaskan bahwa dia tidak akan menerima apapun yang kurang dari itu. Berita itu segera mencapai Levi. Selidiki dengan seksama. Mungkin benar. Terlepas dari apakah itu efektif, saya pikir kita harus mencobanya, saran Dr. Erebus. Teratai salju 10 milenium dari Erudia. Mungkin itu solusinya. Coba saja, kata Levi setuju. Dia merasa penuh harapan ketika mendengar Erudia disebut-sebut. Bagaimanapun, kekuatan obat kuno Erudia berada di luar imajinasi seseorang. Itu normal untuk memiliki ramuan seperti itu. Dr. Erebus mengerutkan bibirnya. Namun, pihak lain sangat ketat dengan persyaratan mereka. Mereka menuntut agar kami memberi mereka setengah dari sumber daya sebelum pertukaran. Itu 5 ton kristal energi spiritual dan 500 ramuan ajaib. Itu bukan jumlah yang kecil. Setelah memikirkannya, Levi berkata, baiklah, kalau begitu. Mari kita beri mereka setengah dari sumber daya itu. Petik 2. Dia mengatakan itu karena 2 alasan. Pertama, dia memiliki begitu banyak sumber daya sehingga dia bisa memberikannya dengan bebas. Kedua, dia tidak takut ditipu. Jika itu terjadi, dia akan menemukan pelakunya secara pribadi. Dr. Erebus dengan cepat membuat pengaturan untuk itu. Pihak lain sangat licik, mereka tidak membiarkan Dr. Erebus memberinya sumber daya sekaligus. Sebaliknya, mereka memintanya untuk mendistribusikan sumber daya ini ke 10 tempat di Erudia. Sebagian kecil dari sumber daya akan ditempatkan di setiap tempat. Dr. Erebus mengikuti instruksi itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menempatkan sumber daya di 10 tempat itu. Selanjutnya, tidak ada yang diizinkan untuk tetap di sana dan menjaga barang-barang itu. Segera, semua sumber daya di 10 tempat telah diambil. Secara alami, Hydron yang menginginkan sumber daya. Bab 2978 10 milenium teratai salju. Markas mereka berada di sebuah pulau kecil. Saat mereka menatap tumpukan besar sumber daya, mereka menyeringai gembira. Mereka sebenarnya tidak memiliki teratai salju 10 milenium, semuanya dibuat agar mereka bisa memancing Levi keluar. Mereka mengutip harga yang sangat tinggi untuk memanfaatkan keputusasaan Levi akan solusi. Mereka mengira Levi pasti akan menyetujui permintaan mereka. Lagi pula, dia tidak kekurangan sumber daya sama sekali. Tanpa teratai salju 10 milenium yang sebenarnya, mereka tidak dapat melakukan pertukaran dengan Levi. Karena Levi pasti ingin memeriksa barang selama pertukaran, mereka akan terungkap dan penipuan akan gagal. Oleh karena itu, mereka meminta deposit 50%, sehingga Levi dapat memberi mereka setengah dari sumber daya terlebih dahulu. Karena itu hanya deposit, mereka tidak akan menimbulkan kecurigaan Levi. Namun, sejak awal, mereka hanya mengincar deposit itu, ini adalah tujuan mereka yang sebenarnya. 10 ton kristal energi spiritual dan 1000 ramuan ajaib hanyalah pengalih perhatian. Tujuan mereka adalah untuk mengelabui Levi agar memberi mereka deposit, yang merupakan 5 ton kristal energi spiritual dan 500 ramuan ajaib. Tidak ada yang akan pernah berharap bahwa mereka tidak akan mengejar jumlah penuh. Sebaliknya, mereka telah menargetkan hanya setengah dari itu sejak awal. Terlalu berisiko untuk meminta terlalu banyak. Jika pengecekan barang gagal,
mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Levi tidak hanya akan menimbulkan bahaya bagi mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa Hydrae akan campur tangan. Lagi pula, prinsip Hydrae adalah menghentikan apapun yang bisa menguntungkan Levi. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan 10 ton kristal energi spiritual, mereka mungkin tidak dapat membawa semuanya kembali dengan selamat. Oleh karena itu, lebih baik menipu Levi dengan setengah dari jumlah yang diminta. Dia pasti akan memberikannya kepada mereka. Lebih jauh lagi, karena Hydrae akan menunggu di bursa terakhir, mereka bisa merebut sumber daya dengan mudah. Apapun itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi Hydron. Hahaha, kami memiliki begitu banyak sumber daya sehingga saya hampir tidak dapat membayangkannya. Hanya 5 kekuatan teratas di dunia yang dapat memiliki begitu banyak sumber daya. Petik 2. Sumber daya ini adalah berkah di masa kritis ini. Ini luar biasa. Menatap tumpukan sumber daya, semua orang sangat gembira. Benar, sekarang setelah kita mencapai tujuan kita, apakah kita masih harus bertemu Levi? Tanya salah satu dari mereka. Tentu saja, kita harus menemuinya secara langsung dan memberikannya teratai salju palsu. Lalu beritahu dia bahwa dia telah ditipu. Petik 2. Aku bisa membayangkan ekspresi di wajah Levi setelah si bodoh itu menyadari bahwa dia telah ditipu. Hahaha, ini terasa luar biasa. Levi, ini konsekuensi tidak bergabung dengan kami. Anda layak ditipu. Petik 2. Sementara itu, Dr. Erebus dengan cepat bergegas kembali dan memberitahu Levi, Garnisun, orang-orang itu terlalu licik. Mereka mengangkut sumber daya begitu cepat. Orang-orangku terlalu jauh untuk mengawasi mereka. Namun, mereka telah mengatur agar pertukaran dilakukan besok. Setelah kami memeriksa teratai salju 10 milenium dan memastikan bahwa itu asli, kami akan memberikan sumber daya lainnya kepada mereka. Petik 2. Oke, Levi mengangguk. Keesokan harinya, Levi dan yang lainnya tiba di titik pertemuan. Mereka membawa sumber daya yang tersisa di pesawat mereka. Ada beberapa orang dari sisi lain menunggu mereka, semuanya mengenakan topeng. Namun, orang yang berdiri di depan memegang sebuah kotak. Ketika Levi dan Dr. Erebus melihat orang-orang itu, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Orang-orang ini hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata orang, jadi sepertinya mereka hanya ada di sana untuk mengangkut barang-barang. Itu jauh dari yang diharapkan Levi dan Dr. Erebus. Siapapun yang bisa memiliki teratai salju 10 milenium pasti bukan faksi yang lemah. Jika faksi yang lemah memiliki objek yang begitu kuat, mereka tidak akan pernah bisa melindunginya. Ada yang aneh. Meskipun beberapa dari mereka sudah menyadari ada sesuatu yang salah, mereka masih memiliki sedikit harapan. Lagi pula, itulah yang mereka lakukan selama ini. Ketika orang yang memegang kotak itu melihat Levi, dia maju selangkah dan berkata, "Kamu Tuan Garrison, kan? Seseorang meminta saya untuk memberikan 10 milenium teratai salju kepada Anda. Silakan periksa dan terima." Levi mengambil kotak kayu itu dan membukanya perlahan. Dr. Erebus dan Digital God juga bergerak lebih dekat. Ledakan, rasa permusuhan yang mengerikan mengalir keluar dari mereka secara instan. Bab 2979. Apakah ini terlihat seperti pedang? Setelah membuka kotak, mereka melihat cabang pohon tergeletak di dalamnya. Teratai salju 10 milenium hilang dan hanya cabang pohon yang terlihat. Levi mendidih karena marah dan bahkan Dr. Erebus sangat marah. Ekspresi mereka berubah drastis saat kilatan mengancam melintas di mata mereka, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik semuanya. Kami telah ditipu. Setelah menunggu lama, ini sama sekali bukan teratai salju 10 milenium. Itu hanya cabang pohon. Betapa tercela. Dan itu, mereka benar-benar menipu kita seperti itu. Orang-orang di seberang Levi juga bingung. Mereka telah disewa oleh seorang pria misterius untuk mengantarkan kotak itu, jadi mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka mengira itu hanya barang mahal. Namun, ketika mereka melihat reaksi Levi dan yang lainnya, mereka pergi untuk melihat secara tidak sadar. Ekspresi ketidakpercayaan melintas di wajah mereka ketika mereka melihat cabang pohon. Pria misterius itu menghabiskan begitu banyak uang untuk membuat kita mengantarkan cabang pohon. Lihat, ada sesuatu di dalamnya, seru salah satu dari mereka ketika melihat secarik kertas di bagian bawah. Levi meraih dahan pohon itu perlahan dan mengeluarkan secarik kertas. Setelah dia membuka lipatannya, dia melihat kata-kata, "Levi Garrison, kamu tolol."
Anda baru saja ditipu. Kami akan menyerahkan setengah sisa sumber daya kepada Anda sehingga Anda dapat menjalani operasi untuk membuat diri Anda lebih pintar. Hahaha. Levi tertawa terbahak-bahak. Sangat baik. Ada banyak orang yang mencoba merebut sumber daya darinya melalui penipuan. Mereka mencoba menukar sumber daya untuk beberapa ramuan atau ide yang tidak berguna. Levi telah melihat terlalu banyak dari mereka. Namun, karena dia masih berharap untuk keajaiban, dia tidak terlalu peduli dengan itu. Ini adalah pertama kalinya seseorang menipunya secara terbuka. Tidak hanya itu, seluruh penipuan ini juga dilakukan dengan sangat profesional. Itu menipunya dengan banyak sumber daya. Namun, Levi mengharapkannya. Sejak awal, dia sudah memperhatikan bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Masalahnya, dia tidak takut ditipu. Bagaimanapun, solusinya mungkin berhasil. Selama itu terbukti bermanfaat bagi Forlevia, dia tidak akan melepaskan peluang apapun. Bahkan jika dia akan ditipu, dia masih ingin bertaruh. Jika teratai salju 10 milenium itu nyata, mungkin racun Forlevia bisa disembuhkan. Namun, dia kalah taruhan. Para scammer tidak begitu rakus. Sejak awal, tujuan mereka hanya setengah dari sumber daya itu. Orang-orang itu menuntut harga selangit sebagai pengalih perhatian. Levi benar-benar tertawa. Bukan saja dia tidak marah, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk. Seseorang berhasil menipu saya. B***. Sial. Apakah para penipu itu ingin mati? Mereka memprovokasi kita. Mereka mempermalukan kita. Namun, Dr. Erebus dan Digital God sangat marah, berpikir bahwa pihak lain menghina kecerdasan mereka. Penghinaan ini sangat tak tertahankan, terutama cabang pohon itu. Mereka bisa saja menggunakan teratai salju acak, tetapi mereka memilih cabang pohon sebagai gantinya. Sepertinya mereka berniat mempermalukan kita. Mereka bahkan menghina Levi di selembar kertas. Gemuruh, aura pembunuh menyelimuti seluruh tempat, menyebabkan orang-orang yang mengirimkan kotak itu jatuh berlutut. Tolong lepaskan kami. Ini bukan perbuatan kita. Kami baru saja disewa oleh pria misterius itu untuk mengantarkan kotak itu. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Setelah menyadari bahwa hidup mereka mungkin dalam bahaya, orang-orang menjadi ketakutan. Namun, Levi tidak memedulikan mereka dan terus bermain-main dengan dahan pohon. Saat dia mengamati cabang pohon dengan rasa ingin tahu, dia melengkungkan bibirnya menjadi seringai haus darah. Mengapa Anda tidak membuangnya, Tuan Garrison? Tanya Dr. Erebus, tak mampu menahan diri. Ini sangat memalukan sehingga dia bahkan tidak ingin melihat cabang pohon. Levi terkekeh. Kenapa aku harus membuangnya? Tidakkah menurutmu itu terlihat seperti pedang? Setelah Levi mengingatkan mereka, Dewa Digital dan Dr. Erebus menoleh. Memang, cabang pohon itu tampak seperti pedang. Sebuah pedang. Mungkinkah? Menyadari sesuatu, Dr. Erebus dan Digital God menatap Levi dengan ketakutan dan bergidik. Akan terasa luar biasa membunuh seseorang dengan itu. Seru Levi sambil tertawa. Bab 2980 rebut secara terbuka. Melambaikan cabang pohon di udara dengan ringan, dia melanjutkan, aku akan menusukkannya ke scammers itu dan menariknya keluar. Darah akan mengalir ke tanah, meskipun Levi menyeringai cerah, semua orang berpikir bahwa dia terlihat seperti iblis. Dia terlalu menakutkan. Tiba-tiba, seringai menghilang dari wajah Levi. Selidiki siapa penipu itu dan tangkap mereka. Saya akan menyimpan cabang pohon ini. Saat mereka tertangkap, aku akan menggunakan cabang pohon ini untuk mengalirkan darah mereka sampai tetes terakhir, geram Levi dengan ekspresi ganas. Mengerti, mengerti, jawab Dr. Erebus dan Digital God sambil menelan ludah. Yang lain menggigil tak terkendali, merasa seperti ada gunung yang membebani mereka. Bahkan jika orang bisa mengambil barang-barang Levi, mereka tidak akan hidup untuk menggunakannya. Jika mereka berani berbohong kepada Levi, satu-satunya hasil mereka adalah kematian. Hahaha, apakah Anda melihat bagaimana Levi, si tolol itu, terlihat ketika dia menyadari bahwa dia telah ditipu? Aku akan mati karena tertawa. Aku benar-benar ingin menipunya lagi. Semua orang di Hydron tertawa terbahak-bahak di pulau itu, terutama mereka berlima yang pernah bertemu Levi sebelumnya. Seringai mereka adalah yang paling cerah. Segera, berita tentang Levi ditipu menyebar dan dia menjadi bahan lelucon. Sangat gembira, Siperia dan Idrai ingin tahu siapa orang yang menipu Levi.
Banyak orang lain yang menyombongkannya secara diam-diam juga. Mayoritas orang di Erudia menghina Levi karena bodoh. Dia tidak hanya menolak memberikan sumber daya kepada Erudia, tetapi dia juga ditipu. Faktanya, ini adalah berita terbaik yang pernah didengar Hawen tahun itu. Namun, ini juga mengungkapkan dua masalah. Pertama, Levi memiliki sumber daya yang cukup. Kedua, Levi sangat ingin menyembuhkan Forlevia sehingga dia sangat rentan terhadap penipuan semacam itu. Ketika Levi kembali, dia juga menyadarinya. Pola pikirnya telah berubah karena situasi Forlevia. Saya tidak boleh panik dan bertindak gegabah. Pasti akan ada solusi. Sementara itu, ada beberapa orang dari Ordo Gerejawi yang berjalan di sekitar area terlarang di Erudia. Mereka adalah 3 pria dan wanita yang pernah dilihat Levi sebelumnya. Bisa dimengerti kenapa Levi ditipu. Dia rela menanggung biaya apapun demi putrinya. Namun, saya bingung tentang sesuatu. Ketika saya pergi untuk menyelidiki dari mana Levi mendapatkan sumber dayanya, saya tidak dapat menemukan apapun. Sepertinya dia bisa mendapatkan sumber daya kapanpun dia mau. Ini benar-benar aneh. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan dengannya? Kami menawarkan untuk menyembuhkan racun putrinya. Mari kita dengarkan pendapat Panglima Militer setelah kita melaporkannya kepadanya. Setelah itu, ada banyak orang yang mendekati Levi karena hadiahnya. Meskipun ada beberapa yang mencoba menipunya, mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dan hanya bermain-main. Lagi pula, tidak lagi mudah untuk meminta hadiah besar. Di masa lalu, Levi mengabaikan orang-orang yang mencoba menipu sumber dayanya. Namun, dia sekarang menginstruksikan Dr. Erebus, rekam semua orang atau kekuatan yang mencoba menipu saya. Di masa depan, kami akan menyelesaikan skor dengan mereka nanti. Petik 2. Kemarahan Levi perlahan terakumulasi. Beberapa hari kemudian, Terandia, yang menduduki peringkat ketiga secara global dalam hal kekuatan, mengirim beberapa perwakilan. Terandia adalah kekuatan yang telah mengadvokasi untuk merebut sumber daya Levi secara langsung. Mereka bertemu Levi karena mereka ingin mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya. Mendengar alasan itu, Levi tercengang. Lagi pula, orang-orang yang mencarinya sebelumnya semuanya ingin mendiskusikan racun Forlevia. Apa yang Terandia coba lakukan? Biarkan mereka masuk. Segera, perwakilan Terandia datang. Ada 7 dari mereka, 1 utusan dan 6 dewa. Itu adalah kelompok yang kuat. Mengapa kamu di sini? Tanya Levi. Levi, kami di sini atas nama Terandia untuk menuntut Anda menyerahkan semua sumber daya Anda kepada Terandia. Selanjutnya, Anda harus mengungkapkan rahasia bagaimana Anda berhasil mendapatkan semua sumber daya tersebut. Dengan kata lain, Anda harus mengumumkan bahwa semua sumber daya Anda sekarang menjadi milik kami. Bersambung.